Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia, NIM 011181182101 dari kelas KPC semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi teknologi komunikasi. Di era globalisasi seperti saat ini, kita tahu bahwasannya teknologi informasi dan komunikasi sedang dalam masa pengembangan yang meliputi berbagai hal, seperti sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Nah, dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga, di kehidupan sehari-hari sangat pesat sekali, baik dalam mencari informasi maupun menerima informasi, sehingga memudahkan manusia untuk mencari, mempelajari, dan mendapatkan informasi yang diinginkannya dengan mudah. Selain itu, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan melalui apa saja. Implementasi dari teknologi komunikasi dapat dilihat dari penggunaan teknologi komunikasi. Nah, dalam prakteknya, penerapan teknologi komunikasi harus didahului oleh penguasaan keterampilan mengoperasikan teknologi komunikasi tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses implementasi teknologi komunikasi. Ada beberapa yang dapat dilakukan dalam implementasi teknologi komunikasi ini. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi di sini merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi dan memahaminya dengan seksama. Nah, di bagian ini kita mulai muncul ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi. Selanjutnya adalah matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsi tadi. Yang tahap kedua adalah implementasi. Implementasi yaitu seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Nah, kemudian mengenai implementasi teknologi komunikasi, ini memaksa individu untuk melakukan suatu adaptasi agar dapat melewati prosesnya dengan baik. Adaptasi tersebut adalah penyesuaian nilai-nilai yang dibawa teknologi komunikasi dengan kondisi sosiokultural di mana individu tersebut tinggal. Nah, selanjutnya adalah difusi inovasi. Difusi inovasi ini merupakan bagian yang tidak lepas dari implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, difusi berarti proses penyebaran atau perembasan suatu kebudayaan, baik itu secara teknologi, ide dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi diadaptasi oleh sekelompok kecil orang, adopter awal tadi. Berikutnya itu dipelajari oleh pemimpin opini dari adopter, kemudian mencoba untuk diri sendiri, lalu diputuskan apakah inovasi itu berguna dan mengajak orang lain untuk beradaptasi. Nah, contoh dari difusi inovasi ini adalah kemajuan dalam sistem pembelajaran di Indonesia yang saat ini sudah sangat dipermudah jika dibandingkan dengan zaman dulu. Contohnya adalah sistem pembelajaran yang dulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau face to face. Sekarang pembelajaran antara guru maupun siswa, baik maupun dosen maupun mahasiswa, adalah dipermudah dengan menggunakan pembelajaran online seperti adanya Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian adanya penerapan sistem ujian nasional yang baru dan berbasis komputer, sehingga pemerintah pun harus turut menambahkan fasilitas di sekolah. Artinya inovasi ini merupakan dibuat atau dilakukan untuk mempermudah aspek kehidupan yang kita jalani. Selanjutnya adalah proses adopsi teknologi komunikasi. Yang pertama adalah tahap pengetahuan. Dalam tahap ini, seseorang yang belum memiliki informasi mengenai inovasi ini, mereka menyampaikan berbagai saluran komunikasi yang ada, misalnya melalui elektronik, media cetak, maupun sebagainya. Yang kedua adalah tahap persuasi atau persuasion. Nah, dalam tahap ini, individu membentuk sikap atau memiliki sifat yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan. Di tahap ini, individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut atau tidak sama sekali.
Selanjutnya adalah tahap implementasi. Dalam tahap ini, seseorang mengadopsi inovasi mulai menggunakannya sambil mempelajari lebih lanjut tentang hal yang diadopsinya tadi. Selanjutnya adalah tahap konfirmasi. Tahap ini adalah proses setelah penerimaan dari implementasi inovasi. Seseorang yang sudah melakukan ini, mereka memutuskan apakah mulai mengevaluasi akibat dari satu keputusan yang sudah mereka buat. Selanjutnya ada kategori adopter. Adopter di sini yang dimaksud adalah orang yang memakai atau menerima suatu inovasi. Adopter dapat diklasifikasikan berdasarkan kemampuan inovasi mereka. Nah, berdasarkan ini, tipe adopter ada 5. Yang pertama adalah inovator. Inovator adalah orang yang berani gitu. Orang yang berani, yang siap untuk mencoba hal-hal baru. Selanjutnya yang kedua adalah early adopter. Early adopter ini suatu kelompok lokal yang menghasilkan lebih banyak opini dibandingkan kategori lainnya. Yang ketiga adalah early majority. Nah, kategori pengadopsi seperti ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama untuk mengadopsi sebuah inovasi. Selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu adalah late majority. Kelompok ini lebih berhati-hati mengenai sebuah fungsi dari inovasi. Mereka hanya menunggu kebanyakan orang dulu. Setelah orang udah banyak coba, baru mereka mencobanya. Selanjutnya yang kelima adalah kelompok laggard. Nah, kelompok laggard ini merupakan orang terakhir dalam melakukan adopsi sebuah inovasi. Nah, mereka ini lebih bersifat tradisional dan segan untuk mencoba hal-hal baru dan teknologi baru. Tapi sekalinya sekelompok laggard mengadopsi inovasi baru, kebanyakan orang justru sudah jauh mengadopsi inovasi lainnya dan menganggap mereka ketinggalan zaman gitu. Yang terakhir adalah implementasi teknologi informasi bagi organisasi. Sekarang teknologi telah mengubah secara radikal cara-cara anggota organisasi dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi, mengerjakan tugas mereka, dan bekerja sama tanpa batasan waktu, batasan wilayah, dan tanpa berkendala oleh peraturan atau konvensi internasional. Selanjutnya, faktor penentu implementasi teknologi. Adanya faktor sosial. Faktor sosial di sini menjelaskan bahwasannya mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi, adanya banyaknya rekan kerja yang menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya adalah terdapatnya manajer senior atasan yang membantu. Perusahaan sangat membantu dalam pemanfaatan penggunaan teknologi informasi. Yang kedua adalah faktor afek, dijelaskan sebagai perasaan gembira, kegirangan hati, kesenangan, atau depresi. Selanjutnya yang ketiga adalah faktor kompleksitas. Kompleksitas di sini didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dirasakan seperti sukar secara relatif untuk memahami dan mengembangkan 4 pertanyaan untuk mengetahui pengaruh antara kompleksitas dan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas harian atau pekerjaan menyita banyak waktu. Pekerjaan dengan teknologi informasi itu sangat rumit sehingga sulit untuk dimengerti dan dipahami cara pemanfaatannya. Selanjutnya, membutuhkan waktu yang lama memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian yang keempat adalah faktor kesesuaian tugas. Nah, kesesuaian tugas di sini berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas. Yang kelima ada faktor konsekuensi jangka panjang, yaitu didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh di masa datang seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan, atau peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti. Yang terakhir adalah faktor kondisi yang memfasilitasi. Nah, kondisi yang memfasilitasi didefinisikan sebagai faktor objektif di luar lingkungan yang memudahkan untuk pemakaian dalam bertindak atau bekerja. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dipahami dari penjelasan ini adalah implementasi dari teknologi komunikasi dapat dilihat dari penggunaan teknologi komunikasi
Sedangkan dalam prakteknya, penerapan teknologi komunikasi harus didahului oleh penguasaan keterampilan mengoperasikan teknologi komunikasi tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penentu implementasi teknologi, yaitu faktor sosial, afek, kompleksitas, kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang, dan kondisi yang memfasilitasi. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.